Hai, aku Adela dan saat ini kamu lagi mendengarkan podcast Catatan Pinggir. Hai teman-teman pendengar, gimana kabar kamu semuanya? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, happy dan produktif. Selamat tahun baru 2022. Telat gak sih? Udah masuk Februari sih ini. Tapi gak apa-apa lah ya. Masih awal tahun, masih pas lah ya buat aku ucapin selamat tahun baru. Nggak telat-telat banget lah. Dan oh iya, jaga kesehatannya semua. Karena yang kita tahu di 2022 ini kita masih belum lepas dari yang namanya COVID, dari pandemi virus corona. Apalagi sekarang udah ada varian baru. Dan di Indonesia saat ini, bulan ini, udah masuk ke angka-angka tertinggi orang-orang yang terjangkit virus ini. Alhamdulillah aku sendiri masih dijauhkan dari virus ini. Tapi memang teman-teman di lingkungan aku juga udah banyak yang kena, udah terjangkit. Karena memang juga kan di area Jabodetabek ini adalah salah satu wilayah penyumbang angka terbanyak di Indonesia saat ini. Ya intinya tetap jaga kesehatannya. Dan ini juga sebagai reminder buat diri aku sendiri. Karena dari awal tahun ini aja udah cukup banyak dipadatkan dengan aktivitas dan kerjaan kantor yang kadang bikin capek banget. Dan cuaca saat ini juga lagi gak nentu, lagi sering hujan deras, angin kencang, terus tiba-tiba panas, gerah. Pokoknya sehat-sehat ya semuanya, jangan sakit-sakit. Dan karena ini masih awal tahun, dari aku harapannya semoga yang baik-baik bisa datang di tahun ini. Amin. Dan akhirnya, ini adalah episode pertama di tahun 2022. Aku agak sedikit bersemangat nih kali ini. Ya walaupun update-nya terlambat sih ya. Untuk diri aku sendiri ini adalah sebuah langkah keberhasilan. Sebuah langkah keberhasilan untuk bisa berdamai dengan waktu dan pekerjaan-pekerjaan kantor dan juga melawan rasa malas dan leha-leha, melawan kata entar. Dan anyway, kita langsung aja masuk ke apa sih yang sebenarnya mau aku bahas di episode ini. Karena momennya itu pas banget awal tahun, ya walaupun ini udah masuk Februari sih, tapi masih awal tahun lah ya. Masih pas buat aku untuk ngebahas soal produktif. Karena awal tahun gini pengen gak sih mulai dengan sesuatu yang positif, yang bermanfaat, dan siapa tahu bisa menghasilkan juga nantinya. Jadi kali ini aku mau ajak kalian buat belajar dan mulai lebih produktif lagi. Di sini tuh bukan berarti aku produktif banget orangnya gitu. Justru aku mageran banget. Tapi ada niatan, udah kepikiran, dan alhamdulillah udah mulai belajar untuk memulai sedikit nih habit-habit kecil buat lebih produktif. Dan siapa tahu kamu juga punya pikiran dan niatan yang sama. Ini juga berkaitan banget dengan tadi yang di awal aku singgung bahwa aku tuh lagi semangat banget, lagi cukup happy karena udah bisa berdamai atau mungkin melawan rasa malas, entar leha-leha gitu. Apalagi ketika aku punya waktu kosong gak aku gunain dengan baik. Jadi di sini juga aku pengen lebih pintar lagi buat ngatur waktu di tengah kerjaan yang lagi padat-padatnya dan aktivitas yang lain lah. Dan kadang ada juga momen dimana aku tuh ternyata aku tuh seenggak produktif itu di sela waktu kosong yang aku punya. Iya, aku cukup sibuk dengan kerjaan kantor dan ya itu termasuk produktif kan. Tapi kan itu memang kewajiban, kerjaan yang memang udah di set up seperti itu gitu. Sementara aku punya banyak hal lain di luar itu yang bisa aku lakukan, yang bisa aku kerjakan dan sebagainya. Padahal nih sebenarnya ya, aku tuh cukup optimis loh. Kalau aku tuh punya banyak potensi untuk bisa ini, itu, begini, begitu, dan bisa terus lebih baik lagi, terus, gak habis-habis. Ya ini sebuah afirmasi positif lah ya buat diri sendiri. Tapi kok aku males nih ceritanya. Kok aku entar ke entar, besok ke besok, waktu yang ada, ya memang aku pakai buat istirahat setelah kerja. Tapi masa istirahatnya gak kelar-kelar? Nah dari situ aku mikir nih, kenapa gak mulai dengan belajar lagi untuk ngatur waktu di sela-sela kerja, terus bisa istirahat cukup,
Terus habis itu bisa lakuin hal-hal yang produktif dan bermanfaat. Kan lakuin sesuatu yang produktif gak harus kerja berat dan makan waktu yang lama juga kan. Atau banyak kok hal-hal kecil yang bisa aku mulai dulu. Oke, karena pemikiran-pemikiran itu, aku coba mulai untuk melakukan sesuatu nih. Ceritanya, aku ceritain sedikit ya. Jadi ceritanya aku ada momen dimana akhirnya aku ambil pulpen, buku note kecil aku itu biasanya. Terus aku ready buat nulis nih di atas meja. Aku jelasin dulu kenapa nih tiba-tiba aku ready buat nulis di kertas, udah ready dengan pennya segala macam. Karena buat aku tuh baiknya kalau ada ide atau kepikiran sesuatu, baiknya cepet-cepet catat. Mau itu di kertas, mau itu di note HP atau apalah. Itu ngebantu aku buat lebih gampang mengingat. Karena aku juga pelupa orangnya, teledor juga. Atau dengan sekedar menuliskannya, dengan mencatatnya, mungkin idenya itu bisa lebih berkembang karena udah ada catatan, udah ada pengingatnya. Oke, balik lagi ke yang tadi. Jadi setelah aku ready nih untuk mau nulis sesuatu, aku mencoba untuk mengambil langkah nih karena udah ada niatan untuk produktif lagi. Aku coba untuk oke nih, aku mau nulis apa ya, buat list lah segala macam. Nah pada saat itu sebenarnya aku nggak tahu mau nulis apa, aku blank banget. Ya ini udah jadi problem yang biasa terjadi sih. Tapi akhirnya setelah sempat diam sebentar, akhirnya aku keinget nih sama yang disampaikan Terelie. Tahu kan Terelie? Buat yang nggak tahu, Terelie itu salah seorang penulis terkenal Indonesia, penulis novel terkenal Indonesia, dan novel-novelnya itu udah banyak yang jadi film juga. Dan ya pokoknya buat yang nggak tahu silakan googling lah Terelie. Nah jadi aku keinget nih apa yang disampaikan sama Bang Tere itu di sebuah kelas menulis online yang aku ikutin, dan dia itu jadi mentornya di sana. Di situ dia bilang kurang lebih kayak gini. Kalau kamu bingung mau tulis apa, mulailah dengan apapun. Apa yang ada di kepala sekarang, apa yang kepikiran saat ini, tuliskan. Dan gak usah stuck dengan kalimat atau kata pertama. Kamu bisa mulai dengan kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi misalnya gini nih. Kalau bingung mau tulis apa, tapi pada saat ini itulah yang kepikiran. Jadi tuliskan. Apa sih? Gini, analoginya gini. Jadi pada saat aku nih, di kepala aku saat ini, detik ini bingung nih mau nulis apa. Aku nih bingung mau nulis apa, tapi aku pengen ngebahas soal produktif itu bla 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 bla. Ya udah tulisin. Saat ini aku lagi bingung mau tulis materi buat konten episode baru di podcast, tapi pengennya bahas soal produktif karena produktif itu gini. Dan jadi sebuah kalimat atau bahkan paragraf atau bahkan mungkin sudah jadi satu halaman. Jadi sesimpel itu buat nulis. Ya kurang lebih kayak gitulah penjelasannya. Nah dari situ aku coba tulis nih produktif dari awal tahun, momennya pas gini. Apa-apa aja yang mau aku bikin, apa-apa aja lalala kayak gitu kan. Dan sampai akhirnya jadi materi buat episode kali ini, skrip episode ini. Nah intinya kenapa nih aku jelasin dan ceritain soal ini? Aku jelasin soal prosesnya. Karena ini ternyata jadi salah satu poin pertama dan langkah pertama aku untuk produktif dan berhasil. Oke, poin pertama udah, yaitu catat atau tuliskan. Bikin to-do list. Semua tentang rencana, harapan, ide, atau apapun itu, coba untuk tuliskan. Untuk menulis yang kayak gitu kan gak harus jadi penulis dulu kan. Gak harus jadi siapa-siapa dulu, gak harus jadi Bang Terelie dulu kan. Jadi diri sendiri dulu aja dengan style sendiri. Yang penting itu jelas dan kamu ngerti, kamu paham. Itu kan catatan kamu sendiri juga. Bisa di HP, di laptop, di tablet, kertas atau buku catatan atau di post-it, ya bisa apa aja lah. Nah itu poin pertama untuk produktif memulai awal tahun. Poin yang kedua yang aku lakukan untuk mencoba lebih produktif lagi di awal tahun ini itu adalah sebenarnya poin kedua ini aku bingung mau mulai dari mana. Tapi kita coba mulai dari start bangun pagi ya, dari tahap awal memulai hari. Oke. Jadi poin kedua ini aku mencoba untuk
lebih konsisten lagi untuk bangun pagi. Dan kalau bisa, bangun tanpa alarm. Alhamdulillah sejauh ini aku cukup terbiasa bangun pagi, karena kan memang perlu buat sholat kan ya. Walaupun kadang juga sering kesiangan dan bangun sholatnya juga bolong-bolong. Tapi untuk bangun paginya sendiri aku udah cukup terbiasa sih. Paling siang itu sekitar jam 6. Dan kalau misalnya lagi gak sholat, lagi libur kerja juga, biasanya bangun jam 6, tapi leha-lehanya bisa sampai jam 7. Ya tapi menurut aku jam 6, jam 7 itu masih pagi lah ya, masih cukup pagi buat bisa lebih produktif. Karena masih banyak orang juga yang bangunnya itu di atas jam segitu, udah siang banget. Ada yang bisa sampai jam 9, jam 10, atau bahkan udah masuk waktu zuhur. Dan yang paling penting setelah bangun sholat tuh ya subuh, kalau bisa jangan tidur lagi. Itu yang biasanya bakal sampai siang bangunnya. Ya memang aku sendiri juga sering banget sih setelah bangun pagi-pagi banget, bangun subuh gitu terus ketiduran lagi. Tapi kan di sini kan konteksnya aku tuh pengen lebih produktif nih ceritanya kan. Mau konsisten bangun pagi, bangun tanpa alarm ya. Tujuannya biar bisa langsung beraktivitas, bisa langsung ngerjain ini itu, bisa langsung produktif. Jadi gak tidur lagi dong setelah bangun pagi. Kenapa bangun lebih pagi? Karena biar lebih seger aja. Dan kita punya cukup banyak waktu untuk ngelakuin banyak hal, ngerjain banyak hal. Karena di sepanjang waktu dari pagi ke siang itu aja, ada banyak hal yang mesti kita lakukan. Kita bisa olahraga, bantuin orang tua, kita bisa ngerjain tugas, bikin ini itu. Ya pokoknya sesuatu hal yang produktif. Nah aku lagi biasa ini. Alhamdulillah belakangan cukup berhasil. Memang perlu penyesuaian dulu di awal. Di awal tetap butuh bantuan alarm dan perlu dibangunin juga. Tapi lama-kelamaan cukup terbiasa sih. Jadi pelan-pelan secara otomatis otak aku punya pola waktunya sendiri untuk bangun secara sendirinya di jam-jam segitu. Nah kenapa aku bilang bangun tanpa alarm? Ini tuh sebenarnya udah pernah sih aku singgung di salah satu episode podcast Catatan Pinggir yang ngebahas soal mimpi. Judulnya itu, kenapa ya susah banget mengingat mimpi? Nah itu judulnya. Nah di situ aku ada singgung sedikit kenapa baiknya bangun tanpa alarm. Sebenarnya nggak apa-apa sih bangun dengan alarm, tapi baiknya dibiasakan bangun tanpa alarm atau sesuatu yang bikin kaget. Karena konteksnya di sini adalah alarm itu biasanya bikin kaget kan. Karena itu tuh ngaruh ke kinerja otak kita ketika pagi hari. Bayangkan ketika otak dan tubuh kita sedang rileks beristirahat semalaman, tapi tiba-tiba dipaksa bangun, dikagetkan gitu kan. Dan kemungkinan bakal ngaruh juga ke detak jantung kita setelah bangun nanti. Rasanya tuh gak enak banget pasti. Makanya sekarang ada alarm kan yang gak bikin langsung kaget gitu, yang pelan-pelan gitu. Dan yang sebenarnya sih gak apa-apa juga bangun dengan alarm, tapi asal jangan bikin kaget. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Nah setelah bangun, baiknya terus minum air putih 1 gelas. Ini tuh masuk ke list aku untuk habit yang lebih produktif juga, menunjang produktivitas. Aku udah cukup terbiasa juga dengan ini, bangun pagi langsung minum air putih. Dan buat yang belum terbiasa, yuk biasain yuk bisa yuk. Ada manfaatnya. Tubuh kita kan terdiri dari 50% sampai 60% itu adalah air kan. Komposisi penyusun tubuh kita itu adalah air sebagian besarnya. Nah, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan air kita dalam sehari adalah dengan minum air putih di pagi hari setelah bangun tidur. Ini juga ada aku kutip dari salah satu artikel di laman resmi Kemenkes. Waktu terbaik untuk mulai mencukupi kebutuhan air putih adalah pagi hari setelah kita bangun tidur. Hal itu dikarenakan pada pagi hari tubuh kita terbangun dari istirahat dan proses pemulihan semalaman. Selama itu pula kita kehilangan banyak cairan. Nah, jadi apa nih hubungannya dengan meningkatkan produktivitas? Ya adalah, karena kan dengan minum air putih setelah bangun tidur pagi, berarti kita sudah memulihkan dan memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita yang bikin seger juga, jadi bikin sumber tenaga juga. Dan tapi tetap penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih 8 gelas sehari ya. Karena tubuh kita tuh butuh minimal 8 gelas sehari untuk
terhidrasi dengan baik. Kalau tubuh terhidrasi dengan baik, kita bisa lebih fokus dan lebih mudah berkonsentrasi, jadi lebih produktif juga kan kerjanya. Nah, poin berikutnya. Sebenarnya di list yang udah aku buat ini ada beberapa hal sih. Mungkin aku jelaskan sedikit-sedikit aja. Karena dari beberapa hal ini juga udah ada yang aku kerjakan, ada yang lagi aku usahakan juga untuk aku mulai, dan masih ada juga yang tahap belajar. Jadi aku share dikit beberapa list yang udah aku bikin. Pertama tadi konsisten buat bikin to-do list daily. Nah ini tadi udah aku ceritain, udah jelasin juga tadi di awal. Mulai bikin to-do list, nge-track habit, dan lain-lain. Pokoknya mau coba untuk rajin orat-orat lagi, rajin buat nulis-nulis lagi. Karena buat aku sih sepertinya ini cocok untuk self-therapy dari stres, jenuh, dan overthinking. Bikin to-do list juga bikin aku tuh lebih sadar ada banyak hal yang bisa aku kerjakan. Ada hal-hal yang ngantri buat aku selesaikan. Ada hal-hal yang perlu aku penuhi nih. Jadi sadar buat gak banyak leha-leha. Berikutnya, tidak langsung buka handphone / sosial media setelah melek bangun tidur. Nah, kalau ini sebenarnya aku pengen bahas di satu episode sendiri sih. Kenapa sih kalau bisa tuh jangan buka sosial media setelah bangun pagi? Karena buat aku itu adalah salah satu hal yang bisa merusak mood aku, merubah cara pikir dan atmosfer pagi, menghabiskan energi. Dan ya, ini bakal jadi satu episode panjang sendiri kalau dibahas sebenarnya. Tapi intinya aku udah pernah ngerasain gimana sosial media itu yang aku konsumsi tepat setelah aku melek bangun tidur di pagi hari itu adalah salah satu perusak mood, menguras energi, kayak semacam toksik di pagi hari gitulah. Oke, kita move ke poin berikutnya. Poin berikutnya, nge-set up desk work, ngerapihin atau menata workspace di kamar supaya lebih rapi, lebih nyaman, dan lebih betah juga buat lama-lama di situ. Karena hampir sebagian besar waktu aku di dalam satu hari itu aku habiskan di depan laptop di atas meja. Buat kerja, buat nulis, atau buat sekedar cari hiburan kayak nonton dan lain-lain. Jadi workspace yang bersih, comfort, yang nyaman, yang bikin betah, itu tuh aku butuhin banget. Dan jangan lupa juga selain harus bersih, nyaman, bikin betah, tapi itu juga harus cukup memenuhi kebutuhan kita. Maksudnya tuh secara fungsionalnya tuh cukup buat support kerjaan, support produktivitas kita juga. Jadi kayak tata letaknya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau aku sendiri udah bongkar pasang setup aku yang saat ini nih udah berkali-kali nih. Nyari-nyari posisi yang nyaman, yang cukup, dan entertaining juga, dan enak dipandang. Berkali-kali coba bikin se-estetik mungkin versi aku, tapi balik lagi sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Tata letak mejanya, laptopnya, di mana nanti aku ngegantung headset, di mana aku taruh mikrofon segala macamnya. Jadi jangan mentang-mentang biar kelihatan estetik, tapi menyesampingkan fungsi yang benar-benar dibutuhin. Jadi perlu mempertimbangkan kebutuhan dan fungsinya. Jadi nggak harus yang gimana-gimana banget. Berikutnya, mulai rajin baca buku lagi. Kalau yang satu ini kayaknya udah sering banget aku tinggalkan. Buka buku tuh rasanya males banget. Jadi tuh buku cuman kesusun doang di rak. Padahal masih banyak yang belum kelar. Nah di poin ini aku mau coba masukin lagi baca buku itu ke habit tracker, ke habit untuk lebih produktif. Ya mungkin aku bisa mulai dari sedikit dulu kali ya. 3-5 halaman sehari? Atau kedikitan, kebanyakan? Ya pokoknya segitu dulu lah. Lawan dulu malesnya, ntar kalau udah jadi habit juga bakal lebih mudah. Dan terakhir, nabung. Ya memang nabung tuh udah seharusnya ya. Tapi apa nih yang bikin aku masukin ini ke list produktivitas? Aku masukin ini karena aku mau coba nabung di celengan konvensional. Kita kan udah terbiasa nih dari kecil, udah diajarin, udah dibiasain buat nabung di celengan konvensional gitu. Celengan ayam, babi, anjing, kuda, naga, apa sih? Nah,
Ini tuh menurut aku bisa jadi salah satu cara untuk mendisiplinkan diri sendiri. Dan ini juga jadi bagian buat aku untuk lebih produktif. Jadi habit baik buat aku. Ya pokoknya ya gitulah. Gak tahu nyambung apa enggak. Ini juga karena aku terinspirasi dari adik aku sendiri. Karena dia nabung tiap hari ke celengan plastik yang biasa dijual di warung-warung gitu tuh. Nah, dia nabung udah sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan ternyata hasilnya wow. Gitulah. Oke. Poin-poin yang tadi udah aku sampaikan itu adalah poin-poin di list aku untuk bisa lebih produktif lagi. Beberapa di antaranya sebagai penunjang dari produktivitas itu sendiri. Ya nggak tahu lah itu nyambung apa nggak. Tapi intinya dari beberapa yang aku share tadi itu ada yang udah aku kerjakan juga, yang lagi aku lakukan saat ini, ada yang sedang lanjut jalan juga, dan ada juga nih yang lagi aku perjuangkan banget untuk aku mulai dan memperjuangkannya juga untuk konsisten, karena konsisten itu kadang susah teman-teman, bukan kadang, memang susah. Yang intinya di awal tahun ini aku tuh pengen banget mulai dan membangun hal-hal baik dan belajar lagi buat next bisa terus upgrade diri lagi. Karena tiap tahun tuh nambah umur terus. Oke, segitu dulu untuk episode ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan teruslah berbagi hal-hal baik.